Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi satu yakni membahas apa itu uang atau what is money. Oke, langsung. Tujuan modul satu yakni adalah memahami teknologi uang. Seperti kemarin kacamata kita tetap kacamata teknologi. Kemudian nomor dua, memahami sejarah uang. Nah, karena teknologi itu selalu berkembang, maka penting juga untuk memahami sejarahnya, sejarah terutama sejarah uang, karena kita sedang bahas Bitcoin. Nomor tiga, yakni properti atau sifat-sifat uang ideal. Nah, setelah kita paham sejarahnya, belajar dari sejarah, maka kita akan mengetahui sifat-sifat uang ideal itu seperti apa. Nah, ini nanti dibahas di tujuan ketiga. Kemudian ini ada definisi sebelum kita melangkah. Definisi teknologi. Teknologi adalah ilmu yang digunakan untuk menciptakan suatu alat, yang mana dengan alat ini kita menyelesaikan masalah. Jadi ada ilmu, kemudian diamalkan untuk menciptakan alat, dengan alat ini kita menyelesaikan masalah. Itu definisi teknologi yang akan kita pakai sampai selanjutnya. Oke, langsung masuk bab 1, what is money? Apa itu uang? Sebelumnya, ini ada masalah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu direfleksi. Harga barang naik setiap tahun, kira-kira kenapa? Kemudian, kenapa orang bekerja keras, tapi uangnya semakin berkurang nilainya? Dalam arti barang-barang semakin mahal. Ini ada gambar. Yang atas inflasi, yang bawah deflasi. Yang atas inflasi, dengan uang $20 tahun 98, kita pergi ke supermarket, bisa dapat full keranjang. Tahun 2005, cuma separuh, dengan uang yang sama. 2014 cuma beberapa item. 2017 cuma dapat satu item. 2021 cuma dapat kreseknya doang. Dengan uang yang sama, $20. Itu inflasi. Beda dengan deflasi. Satu Bitcoin 2011 dapat sedikit barang. 2013 mulai banyak. 2014 full. 2017 trolinya nggak cukup, nggak muat. Tahun 2021, satu Bitcoin bisa beli 3 mobil dan lain-lain. Nah, kenapa kok begitu? Dan yang terakhir, why people don't understand money? Kenapa banyak orang yang tidak paham tentang uang? Kira-kira apa jawabannya? Ini pertanyaan yang perlu direnungkan. Oke, lanjut. Sebelum kita memakai teknologi berupa uang, maka pertukaran barang dan jasa ini ditukarnya dengan barang atau jasa yang lain, istilahnya barter. Ya kan? Barang ditukar barang, beras ditukar pisang, pisang ditukar kambing dan lain-lain. Itu namanya barter. Itu terjadi sebelum uang. Sistem barter ini ada masalah, yakni tidak semua orang membutuhkan apa yang kita punya, dan saat kita punya pun belum tentu kita membutuhkan sesuatu yang mereka tawarkan. Ini namanya coincidence of want. Sulit menemukan orang yang menginginkan apa yang kita miliki dan memiliki apa yang kita inginkan. Barter intinya tidak efektif, ya kan? Nah, ini sebelum adanya teknologi berupa uang. Adanya cuma barter, yang mana itu tidak efektif karena ada masalah coincidence of wants. Maka dengan masalah ini kita perlu solusi. Solusinya jelas, yakni perlu ada teknologi untuk memecahkan masalah coincidence of wants. Simple, ya kan? Ada masalah, barter tidak efektif, maka perlu solusi, yakni berupa teknologi yang bisa memperlancar untuk pertukaran nilai. Oke, lanjut. Nah, akhirnya kita temukan teknologi berupa uang. Uang adalah alat tukar. Ini definisi simpel saja. Uang adalah alat bantu untuk menukar nilai. Sesuatu disebut uang karena ia tidak didapat untuk dipakai, tidak untuk dinikmati, tidak juga untuk dipakai membuat barang lain. Jadi di sini ada dua jenis barang. Pertama, barang konsumsi, yakni didapat atau kita peroleh untuk dinikmati. Yang kedua ada barang modal, didapat, kita mendapatkannya untuk membantu membuat barang yang lain. Nah, uang berbeda dengan kedua ini. Kita membeli atau menerima uang bukan untuk dipakai, bukan juga untuk dipakai untuk, maksudnya dipakai itu digunakan, dan bukan juga dipakai untuk membuat barang lain. Tetapi uang ini kita dapat murni hanya ingin kita tukarkan dengan yang lain. Nah, uang ini adalah barang yang kita ambil hanya karena kita nanti ingin tukar lagi. Nah, intinya itu, teknologi uang. Bukan untuk dikonsumsi, juga bukan untuk modal. Simpelnya seperti itu.
Nah, ini ada orang terkaya di dunia, Elon Musk. Elon Musk memberikan analogi tentang uang. Yang pertama, uang adalah database atau informasi. Informasi yang digunakan untuk alokasi sumber daya. Sedangkan ekonomi sebenarnya adalah barang dan jasa. Ini seolah Elon Musk bilang gini, barang dan jasa itu ya ekonomi yang sebenarnya atau kekayaan yang sebenarnya. Sementara uang hanya untuk memindah-mindahkan mereka saja. Uang itu hanya informasi, yang mana dengan informasi ini kita bisa memindahkan barang atau jasa dari orang menuju orang lain. Nah, makanya uang bagi Elon Musk cuma informasi. Sama seperti orang yang naik gunung. Semakin banyak informasi kan semakin bebas kan. Pilih rute mana. Intinya dia semakin punya informasi yang banyak, semakin bebas. Sama kalau kita punya uang banyak, semakin banyak pilihan yang terbuka. Nah, ini namanya uang sebagai database atau informasi. Semakin banyak informasinya, semakin bebas. Oke, nomor 2. Energi adalah uang yang sebenarnya. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Nanti kita jelaskan saat masuk ke Bitcoin. Nomor 3, satu-satunya mata uang dengan nilai nyata adalah waktu. Nah, ini waktu juga saya putih. Nanti juga akan dijelaskan ketika memasuki penjelasan Bitcoin. Ini ada yang menarik. Ada uang, ada mata uang. Nah, bedanya apa? Nah, nanti pelan-pelan. 3 ini, informasi, energi, dan waktu, ini adalah salah 3 dari pondasi Bitcoin. Dan ternyata orang terkaya pun membahasnya, ya kan? Nah, ada apa? Mengapa kok gitu? Nanti kita pelajari pelan-pelan. Elon Musk ini sangat kaya. Saking kayanya, kita bisa menyamai kekayaannya Elon Musk jika kita nabung sehari 500 juta rupiah dan mulai nabungnya sejak zaman Nabi Isa. Nah, bayangkan, kira-kira bisa nggak? Nah, oke, lanjut. Langsung pengaruh keberadaan teknologi uang. Tadi kan barter, ternyata punya masalah. Akhirnya kita menciptakan teknologi baru berupa uang. Nah, setelah uang ini ada, akhirnya pengaruhnya apa sih? Ini, nomor 1. Dengan adanya uang, akhirnya mengizinkan kita melakukan pertukaran nilai. Yang membuat sesuatu disebut uang seperti tadi, kita mendapatkannya agar bisa menukarnya lagi dengan hal lain. Nah, itu uang. Akhirnya kita bisa menukar nilai dengan lebih bebas, lebih enak kan, lebih lancar. Nah, dampaknya dari mengizinkan kita melakukan pertukaran nilai ini apa? Dampaknya adalah akhirnya uang menjadi solusi untuk coincidence of one. Nah, coincidence of one tadi kita belum tentu memiliki barang yang dibutuhkan orang. Kalau mereka punya pun belum tentu mereka butuh yang kita punya. Coincidence of one. Nah, dengan uang akhirnya masalah itu selesai. Ini pengaruh pertama. Oke, lanjut. Pengaruh keberadaan uang yang kedua adalah dengan uang akhirnya aktivitas ekonomi skala besar menjadi mungkin dilakukan. Atau kalau dibalik, ekonomi skala besar hampir mustahil dilakukan jika kita tidak memiliki teknologi uang. Nah, keterangannya seperti ini. Saat komunitas desa hanya ada 10 orang, berarti kan barangnya juga sedikit, paling cuma itu-itu saja. Akhirnya barter menjadi mungkin dilakukan. Beda kalau populasinya 10 miliar orang. Nah, ingin melakukan pertukaran susah, ya kan? 10 miliar orang. Nah, di sini teknologi berupa uang menjadi wajib, mandatori, itu wajib. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ketika ekonomi skala besar terjadi, maka akhirnya membuka peluang pekerja dengan skill spesialis. Nah, semakin besar ekonominya, akhirnya semakin besar juga peluang untuk bekerja dengan skill spesialis. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ada orang cuma ahli bikin pintu. Ya udah, dia cukup perdalam saja keahliannya untuk membuat pintu. Nah, dengan pintu ini dia jual, akhirnya dapat uang. Nah, dengan uang ini dia memenuhi kebutuhan yang dia perlukan. Jadi dia menciptakan pintu yang mana tidak dia konsumsi,
akhirnya bisa untuk menukarnya dengan uang yang akhirnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, akhirnya membuka peluang untuk bekerja dengan skill spesialis. Konsekuensinya, semakin banyak skill spesialis ini bekerja-bekerja dengan skill yang sangat ahli di bidangnya, akhirnya secara umum, secara masif, produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat ini maksudnya ada tiga, yakni produksinya bisa banyak, biaya pembuatan atau produksinya kecil, dan barangnya berkualitas unggul. Nah, aspeknya produktivitas yang baik itu tiga. Nah, dengan adanya uang akhirnya skala ekonomi bisa menjadi besar, ya kan? Dampaknya membuka peluang pekerja skill spesialis. Dengan skill spesialis akhirnya produktivitas secara umum, secara peradaban meningkat. Nah, ini pengaruh keberadaan uang nomor dua. Keren ya? Hanya karena ada teknologi berupa uang. Lanjut nomor tiga. Pengaruh adanya uang yang nomor tiga adalah dia menjadi mekanisme yang sangat baik untuk menyimpan nilai untuk masa depan maksudnya. Nah, saat orang mampu menyimpan nilai dengan stabil, maka semakin mudah bagi mereka untuk merencanakan masa depan. Nah, nggak bingung lagi, karena mereka punya simpanan gitu, untuk digunakan lagi di masa depan. Orang ingin masa depannya baik, nah ya kan? Akhirnya mereka merencanakan masa depannya. Nah, uang akhirnya menjadi mekanisme terbaik untuk mencapai keinginan untuk menyimpan nilai di masa depan. Kenapa? Karena menyimpan barang lain akhirnya akan terjadi coincidence of one. Maksudnya gini, jika kita di masa depan ingin bisa mendapatkan barang yang macam-macam, ya kita nggak lagi menyimpan barang, misal menyimpan iPhone, menyimpan beras, menyimpan emas, dan lain-lain. Kita cukup menyimpan uang. Karena kalau kita menyimpan barang, belum tentu barang ini nanti akan ada yang butuh, ya kan? Nah, itu terjadi coincidence of ones lagi. Maka mekanisme terbaik adalah akhirnya adalah dengan menyimpan uang. Nah, itu dia pengaruh keberadaan uang nomor tiga. Nah, nomor tiga ini penting. Mekanisme untuk menyimpan nilai untuk dipakai di masa depan. Mengapa ini penting? Karena slide selanjutnya. Nah, karena uang adalah mekanisme untuk menyimpan nilai masa depan, akhirnya muncul dua istilah, yakni soft money dan hard money. Untuk menyimpan nilai ke masa depan, maka yang diperlukan adalah uang yang keras. Keras dalam arti susah untuk diciptakan. Nah, sesuatu yang kita simpan, yang mana akhirnya kita namakan sebagai uang, sesuatu yang kita simpan ini harus susah untuk didapat, susah untuk diciptakan lagi. Mengapa begitu? Ini yang putih. Secara alamiah, uang haruslah segala hal yang paling susah diciptakan. Mengapa begitu? Karena jika uang mudah diciptakan, ya semua orang akhirnya akan membuat itu kan, akan membuatnya terus-menerus sehingga nilainya di masa depan akan turun atau bahkan nggak ada. Nah, padahal tujuannya uang disimpan adalah untuk menyimpan nilai yang mana nilai ini kita pakai di masa depan. Nah, kalau semua orang bisa bikin uang, akhirnya kan nggak ada nilainya. Nah, akhirnya muncul ini, soft money dan hard money. Soft money adalah uang yang mudah diciptakan, itu soft. Soft bahasa Inggris artinya lembut, tapi maksudnya lembut di sini adalah mudah untuk diciptakan. Beda dengan hard money. Hard money adalah uang yang susah untuk diciptakan lagi. Nah, ini ada contoh. Hard money contohnya emas. Soft money contohnya kertas. Uang kalau kertas kan gampang, ya kan? Siapa saja kan secara teknis bisa menciptakan. Tinggal nyetak kan? Tinggal punya desain dan nyetak. Beda dengan hard money, emas. Siapa yang bisa menciptakan emas? Nggak ada kan? Kan bisa nambang lah. Nambang kan butuh biaya. Nah, ada biaya penambangan, ada biaya observasi tempat. Terlanjur digali pun belum tentu emasnya banyak dan lain-lain. Nah, kan susah diciptakan. Nah, ini yang disebut hard money. Beda dengan soft money, siapa saja secara teknis bisa menciptakan. Nah, kalau uang kita mudah diciptakan, maka otomatis semakin diciptakan banyak nilainya akan turun. Jika nilainya turun, maka tidak menjalankan fungsinya sebagai mekanisme penyimpan nilai untuk masa depan. Nah, kalau kita pakai soft money atau menyimpan soft money,
endingnya merencanakan masa depan menjadi kurang efektif, ya kan? Nah, ini salah satu konsep yang harus dipahami ya, soft money dan hard money. Soft money mudah diciptakan dan hard money uang yang susah diciptakan lagi. Nah, terus mana yang kita pilih? Nah, ini ada konsekuensi dalam memilih. Memilih tentu saja bebas, tapi ini konsekuensinya. Orang atau peradaban yang memilih hard money, menjadikan hard money sebagai uang atau simpanan mereka, ini akhirnya mereka aman dari inflasi. Nilainya yang mereka simpan juga stabil. Ini bahkan nilainya abadi dan dapat dipercaya. Maksudnya, dia, orang yang menyimpan, ini percaya bahwa nilai yang dia simpan tidak akan tergerus. Nah, ini jika mereka memilih hard money. Peradaban atau individu yang memilih hard money, maka nilai dari simpanannya akan aman. Dan karena aman, hidupnya kan relatif tenang. Akhirnya perencanaan masa depan menjadi lebih efektif. Karena mereka tahu ini yang saya punya, maka ini bisa buat apa saja nanti di masa depan, dia tahu, ya kan? Berbeda dengan orang atau peradaban yang memilih uangnya ternyata kebetulan soft money. Ketika mereka memilih soft money, maka nilainya otomatis tidak pasti. Kenapa? Ya, kan dicetak terus uangnya. Kayak waktu COVID kemarin, nggak pas COVID saja, sering pemerintah mencetak uang untuk berbagai keperluan. Karena majak orang-orang kan nggak mungkin dipajaki terus. Akhirnya dipajak saja nilai uang dari dompet kita, yakni dengan cara menyetak uang lagi. Uang mudah diciptakan, akhirnya ketika uang diciptakan, akhirnya uang yang ada nilainya berkurang. Uang yang ada di dompet-dompet kita ini berkurang nilainya. Nah, itu kan berarti nilai uang bukan milik kita. Mengapa? Karena uang mudah diciptakan, akhirnya nilainya berkurang. Oke, ini konsekuensi dalam memilih di level individu maupun di level peradaban. Nah, ini konsekuensi dari soft money dan hard money. Dengan soft money, uang yang mudah diciptakan, ketika individu atau peradaban memilih ini, maka nilai uang cenderung menurun. Ini inflasi. Inflasi ini uang nilainya menurun atau dalam masyarakat diistilahkan sebagai barang-barang naik. Nah, nomor dua, dengan adanya soft money, akhirnya menciptakan budaya berpikir jangka pendek. Kenapa kok gitu? Ya iya, sebentar lagi barang naik, barang naik. Kayak di Jerman, Weimar Republic, itu pekerja pekerja dapat gaji 2 kali sehari. Mengapa? Karena harga di pagi hari akan berbeda di malam hari. Jadi sekarang bekerja, harga barang-barang segini, malamnya harganya sudah naik. Itu inflasi sangat besar. Nah, akhirnya berpikir jangka pendek kan? Dapat uang langsung belanja, dapat uang langsung belanja, dapat uang langsung belanja. Mengapa? Karena uang mereka nggak nyimpan nilai dengan baik. Nilainya menghilang seiring berjalannya waktu. Gara-gara soft money. Bahkan ada cerita di Jerman waktu itu, orang membeli kayu bakar, ini butuh uang sampai keranjang. Satu keranjang, butuh uang satu keranjang untuk beli kayu bakar. Nah, ketika ada pencuri, yang dicuri bukan uangnya, tapi keranjangnya. Karena keranjangnya nilainya lebih besar. Nah, nomor tiga, jika kita memilih soft money, maka hak milik kita terhadap nilai bisa menghilang. Nah, ini penting karena sekarang dengan poin nomor tiga ini, kita jadi tahu bedanya nominal dan nilai. Oke, kita punya uang 1 miliar. 1 miliar itu nominalnya. Tapi nilainya bisa berbeda. Misal 1 miliar 10 tahun lalu, itu bisa beli macam-macam. 1 miliar 20 tahun lalu lebih lagi. 1 miliar sekarang, nilainya sudah berkurang. Ada yang pernah menghitung 1 miliar 15 tahun lalu, itu katakanlah bisa membeli barang X gitu ya. Nah, 1 miliar sekarang 2025 itu cuma bisa membeli separuh X. Padahal uangnya sama-sama 1M. Nah, itu. Oke, nominalnya kita punya nominalnya, tapi nilainya tidak kita yang punya. Karena nilainya menghilang, tergerus. Menghilang kemana? Ya ke uang baru yang dicetak lagi. Oke, nomor 4. Soft money mudah diciptakan. Soft money yang mudah diciptakan, akhirnya pemerintah
ketika ingin belanja, tidak perlu menaikkan pajak. Ini secara teori. Tidak perlu menaikkan pajak. Pajak kan membuat masyarakat tidak percaya sama pemerintah kalau dinaikkan terus. Nah, solusinya pemerintah gimana kalau ingin belanja macam-macam? Ya, gampang kan, tinggal nyetak duit. Dan ini dilakukan sering. Sering dilakukan via sentral bank, katakanlah gitu. Akhirnya apa? Akhirnya adalah, contohnya seperti ini. Akhirnya jika pemerintah ingin melakukan perang, misal perang atau konflik skala besar, ya gampang, kalau nggak punya uang ya tinggal nyetak. Nah, dengan soft money, ini bahkan ada yang sampai berargumen, dengan soft money, perang itu menjadi mungkin dilakukan. Karena biayanya murah, murah dalam arti, ya tinggal nyetak duit kan. Nah, seperti itu. Itu murah dalam tanda kutip ya. Oke, itu soft money. Beda dengan hard money, ketika uang yang dipilih adalah uang yang sulit diciptakan. Jika uang sulit diciptakan, individu atau peradaban yang memilih hard money, maka nilai uang mereka relatif stabil bahkan meningkat. Iya, karena tidak gampang orang bisa mendapatkan uang lagi. Akhirnya nilainya meningkat atau relatif stabil. Nomor dua, mendorong budaya perencanaan jangka panjang. Nah ini, karena setiap individu tahu bahwa simpanannya itu nilainya aman, tidak tergerus ya. Nah, akhirnya menjadi lebih matang kan perencanaannya masa depan. Nah, kita tahu bahwa yang kita simpan nilainya akan meningkat atau relatif stabil lah. Nah, kita akhirnya bisa menghitung untuk masa depan yang lebih rinci lah, lebih detail. Nah, bukan berpikir jangka pendek. Kalau nilai uang ini berkurang-berkurang, apalagi dengan cepat gitu ya. Nah, kan akhirnya kecenderungannya ingin belanja, ingin segera belanja, ya kan? Nah, itu nomor dua, mendorong budaya rencana jangka panjang. Nomor tiga, nah ini, menjaga hak milik nilai. Akhirnya nilai itu benar-benar menjadi milik kita. Ini yang disebut private property, sesuatu yang benar-benar menjadi milik kita. Beda kalau soft money, kita cuma punya nominalnya, tapi value-nya atau nilainya uang yang kita simpan itu bukan milik kita. Nah, di hard money, nominalnya kita yang punya, nilainya juga kita yang punya. Nggak ada yang bisa menggerus. Nah, nomor 4, ketika uang sulit diciptakan, maka pembiayaan negara terbatas oleh pasar. Nah, negara melakukan bisnis, katakanlah BUMN atau pajak. Nah, baru dari situ mereka dapat uang. Nah, ini yang disebut terbatas oleh pasar. Mereka nggak bisa nyetak duit seenaknya. Nah, dengan uang yang terbatas, dengan uang yang lebih jujur lah, tidak ada nyetak baru. Jadi kalau negara ingin dapat uang ya harus BUMN-nya, bisnis mereka harus baik, harus berjalan baik ya kan. Akhirnya perbaikan terus, perbaikan terus. Atau dengan pajak yang tidak membuat masyarakat marah lah. Nah, karena uang negara terbatas, ya kan? Akhirnya setiap mereka melakukan sesuatu atau setiap mereka ingin belanja sesuatu akan direncanakan dengan lebih matang, tidak semena-mena. Beda dengan soft money. Kalau ingin perang, ya perang yuk. Nah, duitnya dari mana? Ya nyetak, nah, kan gampang. Terus ada bencana, apa? Ada proyek katakan, ngerjakannya ngawur. Ada proyek, kemudian mereka mengerjakan ngawur. Kenapa kok berani? Ya karena mereka uangnya tidak terbatas, ya kan? Tidak terbatas dalam arti mereka bisa nyetak lagi. Yang mana dengan nyetak lagi ini adalah sejatinya merampok nilai uang yang dimiliki masyarakat. Karena masyarakat uangnya akhirnya simpanannya nilainya turun. Nah, seperti itu. Ini konsekuensi dari soft money dan hard money. Tentu saja individu atau negara atau peradaban bahkan bebas memilih soft money atau hard money. Tapi ini adalah konsekuensinya. Nah, ini soft money versus hard money. Contoh yang nyata ya. Ketika tadi kan soft money membentuk pemikiran jangka pendek, sedangkan hard money membentuk pemikiran jangka panjang, ya kan? Nah, ini bisa dilihat salah satu contoh saja di bidang arsitektur. Ketika peradaban memilih soft money, akhirnya kan berpikir jangka pendek. Yang penting cepat untung, yang penting hemat biaya, ya kan? Nah, akhirnya bangunannya ya sangat fungsional, cuma kotak gitu saja. Nah,
iya kan? Desainnya sangat tidak estetik lah. Bahkan di Cina itu banyak bangunan rapuh, baru dibangun langsung hancur, baru dibangun langsung hancur itu banyak. Mengapa? Karena berpikir jangka pendek, yang penting pekerjaan selesai, yang penting dapat gaji segera, dan lain-lain. Beda dengan ketika peradaban memilih hard money. Nah ini contohnya, kalau di sini katedral, tapi contoh lain misal piramida Mesir, Kolosium Roma. Nah itu merencanakannya saja ratusan tahun, apalagi eksekusinya sampai 200-300 tahun, bahkan ada yang 600. Itu mengapa kok bisa seperti itu? Karena berpikir jangka panjang. Yang memulai membangun tidak akan merasakan hasil akhir. Nah ini karena masyarakatnya berpikir memang jangka panjang. Karena apa? Uang yang mereka simpan itu terjamin nilainya. Jadi generasi pertama membangun sambil menyimpan nilai, menyimpan uang, dan lain-lain dan seterusnya. Nah ini makanya bangunannya sangat estetik. Mereka benar-benar planning, merencanakan. Mindsetnya berpikir jangka panjang. Kolosium Roma itu kan berapa ratus tahun itu. Akhirnya bisa seperti itu. Sampai sekarang masih berdiri. Piramida Mesir juga. Nah, itu karena uang mereka adalah hard money, kualitas abadi dan warisan masa depan. Ini contoh konsekuensi ketika peradaban memilih soft money versus memilih hard money, terlihat dari bangunannya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Bab 2, sejarah teknologi uang, history of money. Oke, langsung. Sebelum melangkah ke sejarah, ini ada rangkuman dari slide sebelumnya. Fungsi utama uang adalah satu, teknologi untuk memungkinkan kita menukar nilai atau value. Dengan poin nomor 1 ini akhirnya masalah coincidence of one selesai. Nomor 2, memungkinkan pasar dan ekonomi akhirnya bisa berjalan skala besar. Nah, di poin nomor 2 ini akhirnya terbuka peluang divisi pekerja spesialis dan juga akhirnya meningkatkan produktivitas. Ini fungsi uang nomor 2. Dan nomor 3, akhirnya uang menjadi mekanisme penyimpan nilai untuk masa depan. Nah, yang nomor 3, di nomor 3 ini akhirnya muncul istilah soft money dan hard money. Yang mana dengan soft money dan hard money tercipta pembahasan yakni preferensi waktu. Maksudnya budaya berpikir jangka pendek atau budaya berpikir jangka panjang pada level individu sampai peradaban. Nah, budaya berpikir jangka panjang dan jangka pendek. Ini rangkuman slide sebelumnya. Oke, lanjut ke sejarah uang. Karena uang adalah teknologi, maka wajar dia mengalami evolusi atau update seperti iPhone, update software. Nah, secara teori benda apa saja itu bisa menjadi media tukar, bisa menjadi uang secara teori. Nah, namun tiap benda ini kan masing-masing punya sifat-sifat masing-masing. Misal logam itu keras, kalau kalau pisang itu ternyata membusuk, kalau sapi itu juga bisa mati dan lain-lain. Semua barang pada akhirnya punya sifat masing-masing. Nah, secara teknis semua benda atau barang bisa menjadi uang. Tapi masalahnya, semua hal tadi punya sifat masing-masing, yang mana secara historis, masing-masing ini memiliki masalah jika menjalankan perannya sebagai uang. Ketika menjalankan peran untuk media tukar. Semua barang bisa jadi uang, tapi mereka punya masalah masing-masing untuk berperan sebagai media tukar. Nah, akhirnya ini ada the evolution of money. Uang itu berevolusi. Kalau di gambar ini, pertama barter. Masalahnya banyak. Terus ganti ke physical item fisik. Kalau di beberapa peradaban itu garam jadi uang, atau cangkang kerang jadi uang, pernah kapas juga bisa. Ternyata punya masalah, akhirnya pindah ke logam. Logam awalnya tembaga, ternyata punya sifat kelemahan seperti ini, akhirnya pindah ke emas. Punya kelemahan lagi seperti ini, akhirnya pindah ke koin emas dalam tanda kutip. Ternyata punya masalah, akhirnya pindah ke dan seterusnya. Nah, pasar atau market itu menyeleksi benda-benda yang paling efisien untuk menjalankan fungsi sebagai uang, ya kan? Akhirnya berganti-ganti. Semakin maju, semakin memilih uang yang paling efektif untuk menjalankan fungsinya sebagai media tukar. Nah,
Ini, uang yang berevolusi. Saat peradaban memilih uangnya, lambat laun, mereka akhirnya mengetahui kelemahan pilihan tersebut, akhirnya memperbarui teknologinya, memperbarui uang mereka. Ini ada contoh, commodity money. Ada contoh, commodity money, uang sebagai barang, barang sebagai uang. Nah ini sapi, beras, gandum, pisang, ternyata punya sifat tidak tahan lama, sulit dipecah, dan lain-lain. Sulit dipecah itu maksudnya gini, kalau misal kita ingin membeli tanah, oke lah, ditukar dengan sapi berapa bisa. Tapi kalau misal kita ingin beli permen, masa motong kuku sapinya untuk permen lah. Kalau sapi ini menjadi media tukar untuk seperti itu, kan susah, sulit dipecah. Juga tidak tahan lama kalau pisang, pakai pisang. Terus garam, cangkang, kerang, terus kulit, nilainya tidak stabil, kualitasnya juga tidak seragam. Akhirnya sebelum melakukan pertukaran nilai, kita harus mengukur dulu kualitas, kan ribet. Nomor 3 ada perunggu, tembaga, atau besi, ternyata berkarat, ternyata berat, sulit dibawa, dan juga sulit dipecah, dan lain-lain. Kemudian pindah, emas, perak. Nah ini, validitas keaslian mahal. Kita tahu emas asli itu gimana caranya? Kan susah. Validasi atau menilai keaslian emas itu harus dilebur. Nah, kan susah akhirnya kalau uangnya berupa emas. Perak juga begitu. Karena mengecek keasliannya susah, akhirnya rawan dipalsu. Orang kan nggak tahu kualitasnya ini 24 karat atau 22 atau 18. Nah, itu masalah kalau kita pakai emas. Kemudian muncul era fiat money, uang kertas. Ternyata mudah rusak, rawan pemalsuan karena mudah diciptakan. Terus ini yang juga agak concerning, yakni otoritas kepercayaan terhadap hukum. Uang kertas itu laku kalau di backup oleh hukum. Jadi mereka punya nilai karena negara bilang bahwa ini punya nilai. Begitu juga uang digital yang fiat ya, bukan, ini nanti ada penjelasannya detail. Uang digital kita tergantung sama bank. Tergantung apanya? Bank harus nyatat masuk dan keluar keuangan kita. Yang mana masuk dan keluar keuangan seluruh nasabah ya kan. Otomatis apa? Otomatis bank tahu semua uang kita mengalir kemana saja. Ini yang disebut privasi yang hilang. Nah kan masalah lagi. Nah itu adalah evolusinya uang. Intinya dari barter kita menemukan teknologi uang atau menciptakan teknologi uang. Yang mana idenya kita butuh sesuatu yang memperlancar kita untuk melakukan pertukaran. Nah, sesuatu ini apa? Nah, ini prosesnya. Dari sapi, beras, gandum, pisang, kemudian ganti garam, cengkang kerang atau kulit, kemudian ganti lagi perunggu tembaga, ganti lagi emas perak, dan lain-lain. Sampai uang digital yang percaya sama bank. Ini yang kita pakai tahap kita sekarang. Itu sejarah uang. Oke, lanjut bab 3. Property of perfect money. Sifat uang yang dalam tanda kutip sempurna. Nah, belajar dari sejarah, akhirnya kita berpikir, kira-kira sifat-sifat uang ideal itu seperti apa sih? Nah, di sini ada property of perfect money. Ini, belajar dari sejarah. Uang ideal harus memiliki sifat berikut. Langsung, nomor 1, scarcity, harus langka. Kenapa harus langka? Agar susah digandakan atau dipalsukan. Nah, nomor 1 ini adalah pondasi utama nilai dari uang. Bukan nominalnya, nilainya. Nah, jika uang mudah dibuat atau digandakan, maka nilainya akan runtuh, nilainya akan menghilang, pelan-pelan akan menghilang. Ini yang disebut inflasi, bahkan hiperinflasi. Scarcity atau kelangkaan menciptakan kepercayaan. Contoh sesuatu yang langka itu adalah energi dan waktu. Langka. Nomor 2, durability, tahan lama. Nah ini, uang harus mampu bertahan dari waktu ke waktu tanpa rusak, karena fungsinya sebagai penyimpan nilai. Kalau rusak kan nilainya hilang, maka harus memiliki sifat tahan lama. Ini contoh benda atau sesuatu yang memiliki sifat ini adalah emas atau ide yang baik ya. Para filosof, para ilmuwan, para ulama, itu kan idenya tahan lama. Lanjut nomor 3, divisibility, mudah dipecah menjadi unit kecil. Nah ini salah satu fungsi yang esensial.
untuk memungkinkan transaksi skala besar maupun kecil. Nah, kalau kita pakai emas misal, satu batang emas, emasnya dicetak satu batang. Kita bisa membeli tanah, sebidang tanah pakai itu, ya kan? Tinggal kasih emasnya, ditukar dengan tanah. Terus dengan emas yang sama, bagaimana kita caranya membeli satu permen, atau pulsa, atau seblak? Kan susah. Masa harus memecah kecil-kecil dulu kan nggak efektif. Nah ini makanya emas batangan itu bukan bukan uang yang efektif lah. Nah ini contohnya yang bisa dipecah menjadi kecil-kecil adalah uang digital, gampang. Dipecahnya gampang, kan tinggal meregister angka. Lanjut, properti uang keempat, sifat uang ideal nomor 4 adalah fungibility. Nilainya seragam atau kualitasnya yang sama. Ini memastikan bahwa setiap unit bernilai sama tanpa membedakan sejarah penggunaan. Nah, maksudnya gimana? Kayak tadi, kalau uang kita adalah kulit, kulit hewan, kan kualitasnya beda-beda. Masa sebelum melakukan pertukaran kita harus ngecek kualitas dulu kan nggak efektif, ya kan? Nah, yang diperlukan maka sifatnya adalah benda ini memiliki nilai yang seragam, nilainya sama, terlepas dari sejarah penggunaan. Ini ada contoh adalah uang digital dan uang kertas. Misal uang kertas lah yang kita pakai setiap hari. Uang 10.000 entah baru atau sudah lecet, nilainya ya tetap 10.000. Nah, ini yang disebut fungibility, kualitasnya tetap seragam. Kualitasnya seragam untuk menjaga nilai yang tertera. Nah, itu sifat uang ideal nomor 4, nilainya seragam. Nomor 5 adalah portability, dalam arti mudah ditukar atau dipindahkan. Menentukan efisiensi peredaran uang dalam ruang dan waktu. Nah, ini perpindahan uang di sini jangan hanya dikira dari A ke B ya. Jangan hanya dari Kediri ke Mekah, tapi juga dipindahkan dari Kediri ke Kediri 100 tahun lagi. Nah, ini yang disebut portable. Bagaimana caranya memindahkan hal seperti itu? Nah, ini ada contohnya yakni yang portability-nya sangat tinggi, ada uang digital dan informasi. Informasi kan mudah berjalan, seset, gampang. Uang digital juga seperti itu. Dan nomor 6 ada sifat lain yakni variability, mudah diverifikasi. Nah ini, kalau sifat pertama tadi scarcity langka alias susah digandakan, kalau yang ini variability, mudah diverifikasi yakni selain uang ini susah untuk diciptakan, kita juga perlu tahu bahwa uang yang ada ini asli. Nah, asli dalam arti bukan bajakan atau ya asli lah. Mudah diverifikasi kalau uang yang ada ini asli. Nah, ini yang disebut verifiability. Kayak tadi misal emas, kan susah untuk diverifikasi apakah ini asli. Saya misal bawa emas satu box, campur, isinya ada yang asli, ada yang palsu. Kita bawa ke pasar. Emang orang bisa membedakan? Ya mungkin bisa, mungkin enggak, ya kan? Kan susah seperti itu. Nah, ini yang disebut verifikasi yang susah. Sedangkan yang kita butuhkan adalah verifikasi yang gampang. Nah, ini contohnya adalah uang digital. Nah, uang digital kenapa mudah diverifikasi? Ya kan tinggal lihat catatannya di bank. Bank punya datanya semua, ya kan? Ini contoh. Nah, dari 6 sifat ini, kira-kira ada nggak sesuatu yang bisa memenuhi semuanya? Nah, pertanyaannya kan itu akhirnya. Yang jelas emas, ya mungkin sebagian sifat bisa memenuhi, tapi sebagian yang lain nggak bisa. Atau uang digital, sebagian mungkin bisa, sebagian mungkin nggak bisa. Atau uang kertas, atau apa, kira-kira apa? Nah, ini untuk memancing ke materi selanjutnya. Dan terakhir, untuk difikirkan. Untuk difikirkan. Ini slide terakhir sebelum kita akhiri. Nah, kalau uang harus langka, pertanyaannya, apakah uang kertas yang kita punya ini langka? Kira-kira langka apa enggak? Kemudian yang kedua, apakah uang masa kini, uang yang ada di bank kita, yang ada di dompet, apakah uang yang kita pakai ini mudah untuk digandakan? Mudah apa enggak? Atau pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah uang yang kita pakai ini hard money atau soft money? Nah, lanjut nomor 3. Jika uang gampang dibuat, kira-kira siapa yang untung? Nah,
Nggak perlu dijawab, difikirkan saja. Jika uang mudah dibuat, ada orang yang bisa nyetak duit tanpa ada aturan, tanpa ada batas. Kira-kira siapa yang untung dan siapa yang rugi? Nah, itu. Lanjut, nomor 4. Nah, ini. Kita pakai uang, katakanlah rupiah dan dolar. Pertanyaannya, mengapa kita percaya pada uang yang sedang kita pakai itu? Kenapa kita kok percaya untuk transaksi kok pakai itu? Nah, kira-kira apa? Sebabnya kira-kira apa? Nah, terakhir, kalau uang ideal itu harus langka, harus tahan lama, dan sulit dimanipulasi, kira-kira contohnya apa? Oke, kita akhiri materi nomor 1 buat Ismani, kita lanjut materi ke 2.